Nah, saudara membahas soal pekerjaan rumah timnas usai ST dipecat apa saja dan seperti apa prioritas agar timnas lolos ke Piala Dunia. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin. Selamat malam. Ini kaget tampaknya, semua pecinta bola di tanah air kaget. Tapi jika melihat dari keputusan PSSI memberhentikan STY ini, hitung-hitungannya bagaimana, Bung Erwin? Apakah sudah dipikir risikonya dengan tepat, dengan matang? Bung Erwin, menurut Anda? Oke, ini bukan keputusan yang mudah ya, pasti buat PSSI, buat Exco, buat Ketum, pasti bukan keputusan yang mudah dan rasanya memang bukan dari Piala AFF ini dasar untuk mengambil keputusan ini, gitu. Karena Piala AFF itu ya bukan bukan sebuah ajang yang tepat gitu untuk dijadikan dasar untuk mengambil keputusan itu. Dari yang diutarakan oleh Ketum, lalu dari sinyal-sinyal yang sudah sempat disuarakan oleh Ketum ataupun ada beberapa exco gitu ya. Memang ini kan kaitannya dengan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya. Utamanya adalah ketika waktu menghadapi Bahrain dan waktu lawan Cina. Itu yang paling utama sih buat mengambil keputusan, buat mengevaluasi gitu ya. Dari pergantian pelatih ini. Apakah ini tidak terlalu berisiko, Bung Erwin, di tengah kondisi timnas kan sedang naik performanya usai mengalahkan Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia ini? Ya, jelas berisiko. Bahkan kalau saya bisa menyebut ini resikonya sangat tinggi gitu ya. Karena itu tadi Indonesia habis menang lawan Arab Saudi waktu di pertandingan terakhir, posisinya juga lagi bagus di posisi 3, selisih poinnya dengan Australia yang di peringkat 2 juga sangat ketat. Dan Indonesia masih punya 2 partai home yang besar kemungkinannya untuk bisa menang gitu ya, asal ditangani dengan baik. Ini timnas Indonesia lawan Bahrain, lawan Cina itu sangat besar kemungkinannya untuk menang. Sama satu lagi lawan Australia. Australia ini kan partai away, jadi kembali ke apakah beresiko? Ya sangat beresiko. Tapi sekali lagi tujuan dari Indonesia ini kan pengen lolos ke Piala Dunia. Secara langsung dari ronde ketiga, artinya harus ada di peringkat kedua, di bawah Jepang ya. Kita bicara Jepang udah pasti lolos lah gitu ya dengan posisi sekarang itu, dengan poin sekarang. Entah itu ada di posisi 2 atau lewat ronde ketiga gitu, ada di posisi 3-4 gitu. Itu kan tujuannya. Untuk mencapai tujuan besar itu lolos ke Piala Dunia, ya ini ternyata jalan yang dipilih oleh PSSI, mengambil risiko yang sangat besar gitu. Kalau misalnya tujuannya nanti tercapai, ya sepadan dengan risiko yang diambil. Tapi kalau nggak tercapai, ini kan bisa menjadi backfire gitu. Kritikan, hujatan pasti akan alamatkan ke PSSI, ke Ketum, ke Exco gitu ya. Orang belum kejadian lolos atau nggak lolos saja dengan pergantian pelatih sekarang aja kan sudah banyak suara negatif gitu ya dari masyarakat, dari orang-orang. Jadi ini bisa dibilang sebagai langkah berani penuh resiko yang diambil oleh PSSI dengan memberhentikan STY dan menggantinya dengan pelatih asal Belanda. Dan kami memiliki rekaman bagaimana Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki alasan mengapa memilih pelatih dari Belanda. Bung Erwin, kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kan bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Kultur dan juga komunikasi itu tadi yang ditekankan oleh Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah sepakat dengan keputusan PSSI memilih pelatih asal Belanda untuk menangani timnas? Apa yang dibilang sama Pak Ketum masuk akal ya. Dengan kultur, kita harus akui bahwa 11 orang pemain atau 10 orang pemain yang biasa menjadi starter sekarang itu kan pemain-pemain diaspora yang kebanyakan berasal dari Belanda, didikan dari sepak bola Belanda, Eropa dan khususnya Belanda.
Terus soal komunikasi, tentu mereka lebih fasih berbahasa Belanda, meskipun mungkin juga fasih berbahasa Inggris gitu ya. Sedikit-sedikit mungkin sudah bisa berbahasa Indonesia, tapi fasihnya kan berbahasa Belanda. Jadi kalau soal kultur serta komunikasi itu menjadi hal yang masuk akal. Cuma masalahnya sekarang adalah waktu yang sangat sedikit, waktu yang sangat sempit. Kalau di total mungkin ke pertandingan lawan Bahrain di bulan Maret itu 2,5 bulan, tapi kan nggak 2,5 bulan itu pelatih sama pemain kumpul terus enggak. Mereka hanya punya kumpul waktu untuk untuk berkumpul, untuk beradaptasi itu sedikit-sedikit aja gitu. Jelang pertandingan lawan Bahrain itu kan paling lama pemain berkumpul sampai full lengkap itu kan mungkin hanya 4 hari sebelum pertandingan. Waktu lawan Australia, sorry. Australia tanggal 20 Maret ya. Iya. Waktu lawan Australia bisa jadi pemain-pemain yang dari Eropa itu sangat mungkin langsung ke Australia gitu, ke Sydney ya kalau mainnya di Sydney. Kok sekarang kan nama Jadi, yang muncul yang kuat ketika tadi disinggung soal pelatih Belanda Patrick Kluivert. Bagaimana Anda melihat sosok ini, Bung Erwin? Oke, ini soal lain lagi gitu ya. Artinya secara strategi, secara kultur masuk kalau pelatih Belanda, ya. Secara bahasa masuk juga gitu. Komunikasi kalau ya? pelatih asal Belanda, ya. Secara komunikasi masuk. Tapi apakah secara rekam jejak ini Patrick Kluivert, apakah cukup mentereng gitu ya? Sebagai pemain, oke, dia bagus gitu ya. Sebagai pemain dia bagus. Pernah main di Ajax, juara Liga Champions, pernah main di Barcelona, juara Liga Spanyol. Tapi apakah sebagai pelatih bagus? Nah, ini kan kalau misalnya beneran Kluivert ya pelatihnya ya, tapi kita bicara secara rekam jejak ya nggak terlalu bagus sebagai pelatih kepala, belum terlalu bagus karena pengalamannya juga belum terlalu banyak. Terakhir itu kan menangani timnas Curaçao. Curaçao, betul. Ya menangani timnas Curaçao ya ada gelar juara yang disumbangkan dibawa oleh Kluivert bersama tim Curaçao, tapi kan levelnya hanya Piala Gold Cup ya, Piala Emas itu, dan lawan-lawannya juga lawan-lawan kelas berat gitu. Ada peringkat FIFA yang yang dibikin sama Kluivert sama tim Curaçao juga cukup banyak gitu. Tapi sekali lagi bahwa pengalamannya itu belum terlalu banyak, itu harus diakui. Patrick Kluivert belum terlalu banyak menangani klub ataupun negara. Tapi kalau misalkan betul jadi Kluivert nanti yang akan ditunjuk, Erick Thohir kan bilang sudah interview one on one dengan pelatih, bertemu langsung, chemistry-nya juga katanya dapat kalau misalkan bertemu secara langsung. Artinya PSSI tahu betul apa yang ditawarkan nanti calon pelatih kalau misalkan betul Kluivert ya? Iya, dan saya sih yakin bahwa keputusan ini diambil dengan perhitungan yang sangat matang ya. Untung ruginya dihitung dengan sangat matang gitu. Entah siapapun nanti pelatihnya, apakah benar Kluivert, apa ada nama lain, mungkin misalnya yang sempat disebut juga kan Louis van Gaal, Gio van Bronckhorst, ya kan. Kalau misalnya dari 3 itu ada yang jadi pelatih, ya pasti sudah dihitung untung ruginya gitu kan. Cuman yang kita masih tunggu kan apakah tepat atau enggak ya, tunggu nanti waktu lawan Australia gitu. Di pertandingan pertama setelah Coach STY tidak menangani timnas. Nah ini kurang dari 3 bulan, 2,5 bulan karena pelatih juga baru mendarat di Indonesia tanggal 11. PR-nya nih Bung Erwin dengan melihat performa timnas kemarin dan kedatangan pelatih baru, prioritas apa sih yang harus segera dibenahi di sini? Salah satu hal yang disebut sama Pak Ketum kan tadi adalah menerapkan strategi yang disepakati sama pemain. Selama ini yang main kan kebanyakan pemain diaspora seperti yang saya bilang tadi, pemain-pemain yang diaspora yang mayoritas berasal dari Belanda, didikan sepak bola Belanda. Paling tidak kan Kluivert ini juga orang yang dididik dengan sepak bola Belanda. Paling tidak itu dulu deh yang jadi modal dasarnya dari sederet kekurangan yang dari tadi siang tuh udah banyak kan beredar. Ini kekurangannya Kluivert, ini kekurangannya ini, ada dosanya ini gitu ya. Tapi ya mari kita mencoba, misalnya Kluivert yang jadi pelatihnya, ya paling tidak kita mencoba untuk mencari sesuatu hal yang positif. Ya Kluivert kita anggap dia tahu kultur sepak bola Belanda, filosofi sepak bola Belanda seperti apa, yang pemain-pemain Indonesia sekarang banyak didominasi oleh pemain diaspora yang kecilnya didikannya itu ya didikan dari klub atau sepak bola di Belanda. Paling tidak itu yang menjadi titik tolaknya ya untuk mencari hal positifnya sekarang ini. Jadi adaptasi dan juga chemistry ini
tidak akan susah bagi Kluivert untuk menunggangi timnas Indonesia? Belum tentu. Kalau soal kultur sama, tapi ketika sudah latihan, sudah kumpul bareng gitu dalam waktu yang sangat sempit, itu kan hal yang lain lagi. Challenge ataupun tantangan yang lain lagi, dan itu merupakan challenge yang sangat 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 besar ya. Baik buat pemain, baik buat pelatih gitu. Bagaimana dalam waktu yang sangat-sangat singkat kalau menurut saya, karena setahu saya tidak ada FIFA Matchday ya nanti menuju bulan Maret. Kalau misalnya ada FIFA Matchday itu, kalau misalnya saya salah, FIFA Matchday ya itu bisa dimanfaatkan untuk mencari chemistry antara pemain dan pelatih gitu. Satu hal yang tidak dimiliki oleh Kluivert jika dibandingkan, kalau Kluivert yang jadi pelatih, kalau dibandingkan sama coach STY adalah faktor kebersamaan, faktor lebih tahu ini pemain ini bisanya apa, pemain ini mainnya seperti apa, itu kan yang nggak dimiliki sama pelatih baru nanti kalau dibandingkan sama coach STY gitu. Dan itu yang harus dikejar oleh pelatih baru siapapun itu gitu. Oke. Karena perlu waktu ya untuk potensi, mengenal pemain, mengenal karakter, perlu waktu. Itu yang agak risiko tinggi tentu yang diambil oleh PSSI. Tapi tentu kita doakan, berharap, karena seluruh Indonesia berharap ini momennya, ini tahunnya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah untuk pandangan Anda, ulasan Anda soal terima kasih juga yang terjadi di tubuh timnas Indonesia.